Apa yang harus dilakukan seorang istri yang telah menikah selama bertahun-tahun tiba-tiba menjadi kaya? Tentu saja itu perceraian. Setiap saat ragu-ragu berarti Anda kalah. Babi yang telah dipelihara selama lebih dari 10 tahun akhirnya bisa diselamatkan. Saya lari dengan kekayaan 5 miliar. Siapa yang tahu kebahagiaan ini? Saya pikir saya yang pertama karena istri saya kaya. Seorang pria yang ingin bercerai. Tanpa alasan lain. Saya menemukan bahwa Ruyan Liu selingkuh. Awal tinggal selangkah lagi untuk membuat kesalahan nyata. Setelah beberapa saat terkejut dan sedih, saya lega lagi. Faktanya, perusahaannya menerima kontrak pertamanya 5 tahun lalu. Pengering rambut semakin atmosfer. Aku punya firasat bahwa hari ini akan datang. Dikatakan bahwa pria menjadi buruk ketika mereka punya uang. Kenapa bukan wanita? Ruyan Liu tidak akan tahu. Hari itu, ketika dia berbicara dengan Bai Ningbing tentang perselingkuhannya. Saya berada di luar pintu ruang kerja dengan kopi saya. Liu dah wanita cantik. Dia siang dari TV bagus. Apa yang kau pikirkan? Jawaban ceroboh Ruyan Liu agak kejam. Lalu kau juga memberinya Maserati? Bukan begitu cara kerja uang, bukan? Jatuhkan jari. Lubang jantung. Maserati memang masalah besar. Lalu aku mendengar suara Ruyan Liu yang sedikit lelah. Hanya sebuah mobil. Lalu aku akan menciumnya untukmu dulu. Mungkin kamu akan berubah pikiran suatu hari nanti. Seperti yang Anda suka, topik Hiki yang berakhir di sini. Keduanya terus berbicara tentang proyek kolaboratif. Sepertinya itu hanya seorang wanita yang punya waktu untuk minum teh sore. Ini hanya sedikit romantis. Sangat penting. Apa secangkir kopi itu masuk racunku? Biarkan aku membuka mataku di malam hari sampai fajar. Dan lucunya adalah, ketika kami menikah, kami terlalu miskin untuk mengadakan perjamuan. Liu Ruyan sedang merencanakan pernikahan besar. Dia merasa bersalah padaku. Tapi itu tidak mempengaruhinya untuk menyenangkan pria lain. Oh, orang tidak dapat diprediksi. Malu laut dangkal. Perceraian membutuhkan perceraian. Ayo cepat. Realitas berubah. Wawancara dengan pengacara Yo. Kami bertemu di sebuah kafe. Kebetulan, TV tergantung di lobi. Festival wawancara keuangan yang diselenggarakan oleh Hikiang sedang diputar. Membayangkan. Ruyan Liu. Di acara inilah saya menjadi terikat padanya. Tuan rumah pria muda cerah. Pidato elegan. Kebijaksanaan verbal. Katakan padaku. Di depan nona yang berada di luar jangkauan orang biasa. Tidak ada kebocoran udara sama sekali. Hezhou adalah teman sekelas lamaku. Sudah lama dicampur menjadi tingkat perceraian yang terkenal. Lihat aku menatap layar. Dia tersenyum dan bertanya pada Fang Yuan. Hikiang ini agak mirip denganmu. Aku marah saat itu. Nada suaranya sangat terburu-buru. Seperti apa? Hikiang adalah tipe anak anjing kicau vagina. Saya seorang pria murni. Dan pengacara itu mengedipkan mata bingung. Siapapun yang mengenalmu mengatakan itu. Semua orang membicarakannya di reuni kelas. Dan aku mengerutkan kening. Hati makan seumur hidup. Itu sangat disayangkan. Saya sedang tidak mood untuk berbicara tentang Hikiang. Saya mengatakan kepadanya secara langsung bahwa saya ingin menceraikan Ruyan Liu. Fang Yuan, apa kau bercanda? Akhirnya bisa mengatasinya, Anda ingin bercerai. Akulah yang membuat lelucon tentang pernikahan. Aku memutar bola mata. Kelompok teman sekelas kami. Saksikan betapa tidak ragu-ragu saya saat itu. Menikahlah dengan Ruyan Liu, yang perusahaannya akan bangkrut. Jangan salahkan Hezhou atas keributan. Anda menikahinya ketika dia berada di termiskin dan terburuk. Anda meninggalkannya ketika Anda terkaya. Fang Yuan berpikir Anda memiliki nama keluarga? Aku perlahan kembali ke Hezhou. Aku bisa menangani wanita malang itu saat itu. Sekarang wanita terkaya di Jiangcheng, menurutmu aku bisa? Anda telah melawan begitu banyak tuntutan hukum perceraian. Saya pikir Anda tahu yang terbaik. Paling sadar akan kegelapan dan keburukan sifat manusia. Bukan mereka pengacara. Terutama pengacara perceraian. Hio tidak bisa berkata-kata untuk waktu yang lama. Dia hanya bertanya pada Ruyan Liu dengan ragu-ragu bahwa dia telah menipu. Hanya 1 kaki jauhnya. Kemudian Anda mengurusnya. Sekarang aku takut dia akan menyerah.
Itu terlalu kejam. Aku tertawa. Sekarang aku tidak kejam. Itu akan segera digantikan oleh dia yang kejam. Dia Yo, katakan padaku. Kasus yang ditangani lebih terbagi dengan cinta. Atau lebih karena rasa bersalah. Berapa banyak yang bisa Anda dapatkan ketika cinta baru Anda benar-benar mengambil alih? Lihat apa yang diinginkan orang. Saya tidak bisa menjadi orang yang pasif itu. Hezhou mencekiku Fang Yuan. Ketenanganmu membuatku takut untuk tenang. Ketenanganku. Butuh waktu 5 tahun untuk mengendalikannya. Kecuali He Qiang. Sekretaris pria di samping Liu Ruyan. Sintesis juga memandang rendah dirinya. Saya tidak ingat hari apa. Ketika saya pergi ke Ruyan Liu untuk makan siang. Melalui celah pintu Wei Guanyan. Saya melihat He Cheng resleting rok Liu Ruyan. Lalu dengan hati-hati dari tas kotak bekalnya. Keluarkan sup decanting hangat. Sintesis selalu merayunya. Dia selalu menolak. Tapi di kotak bekal yang dibawa supir pulang hari itu. Botol yang kubuat masih utuh. Aku bahkan tidak memindahkan simpul yang kuikat dengan tanganku sendiri. Jelaga panjang jatuh di ujung jariku. Aku juga menatapku dengan penuh emosi. Seharusnya kubiarkan klienku belajar darimu. Aku tersenyum lirih sambil merokok dan mengatakan itu percuma. Mereka tidak berdamai. Aku tidak bisa kejam. Tidak berdamai. Serahkan istri yang begitu hebat pada orang lain. Pengecualian adalah apa yang menurutmu bisa kau tangani. Sampai terakhir kali kurobek wajahku dan cinta itu hilang. Mereka juga kejam. Oleh karena itu, seseorang tidak bisa terlalu serakah. Kau menginginkan uang maupun orang, tapi kau tidak akan mendapatkan apa-apa. Aku berbeda. Karena tidak ada yang bisa melakukan apa yang saya lakukan. Membuat rencana untuk masa depan Anda sendiri dalam pernikahan kapan saja. Tentu saja bercerai. Tapi sebelum pergi, saya harus menjadi suami Ruyan Liu. Selamat bertemu, He Qiang. Di meja makan. Saya secara khusus menempatkan acara He Qiang sebagai latar belakang. Masalah resmi Liu Ruyan. Dia menyentuh wajahnya. Mengapa Anda pikir saya cantik hari itu? Bertindak tanpa celah. Tidak ada rasa bersalah. Saya hampir berpikir. Mas Rati benar-benar mobil mainan. Ruyan Liu, saya memperhatikan sebuah mobil. Dia tidak peduli. Jarang sekali Anda menyukai mobil juga. Yang mana yang akan saya temani Anda pergi ke besi suatu hari nanti? Aku sangat bersemangat untuk melihatnya. Mas Rati datang menatapnya dan tersenyum perlahan. Dan kemudian dia menatapku sedikit menghakimi. Apakah kamu tidak suka Land Rover? Aku mengetuk meja. Land Rover itu. Bagaimanapun, itu lebih mahal dari Mas Rati. Tidak butuh waktu lama bagiku untuk bertemu He Qiang di jalan sempit. Mas Ratinya menabrak Range Roverku. Aku yang mendesainnya. Sayang sekali mobilnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menabrak. Keqiang berdiri tak berdaya di samping mobil. Menatap dengan kesal ke arah depan mobilku. Dua mobil mewah bertabrakan. Daerah sekitar penuh dengan air. Polisi lalu lintas datang sesegera mungkin. Tuan He. Video menunjukkan bahwa Anda bertanggung jawab penuh atas putaran balik ilegal. Keqiang tampak tertekan di pintu depan tempat pena diketuk. Dua lampu depan rusak. Bempernya juga bengkok. Tidak bisakah kamu membiarkannya begitu saja? Aku siap mengurangi poin. Tidak apa-apa sekarang. Kedua mobil itu perlu diperbaiki. Matanya merah. Kamu terlihat menyedihkan. Aku dianiaya dulu. Penampilan alami itu membuat polisi lalu lintas tercengang. Ada seorang pengemudi pria pemarah di sebelahnya yang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengajar. Apakah biasanya kamu terlalu banyak melepaskannya? Ini Range Rover. Aku takut padamu. Masih sihir yang mengalahkan sihir. Sudah cukup aku melihat kesenangan. Lalu perlahan membuka pintu dan turun. Tuduhan He Qiang datang. Jalan apa yang kamu kendarai perlahan di depan? Apakah ini mal? Aku ingin menyalip tapi kamu tidak mengizinkanku. Apakah kamu harus menghentikanku? Aku sedang terburu-buru. Aku benar-benar tidak bisa menahannya. Aku menginjak pedal gas. Kata-katanya tiba-tiba berakhir saat melihatku. Wajah pucat. Dan aku tersenyum. Dengan mobil sebagus itu, aku harus buru-buru bekerja dan mencari uang.
Sepertinya Mas Rati juga tidak bisa mengubah takdir. Kekiang mengertakkan giginya. Corak jelas. Tanpa kata, dia kembali ke dalam mobil. Memberitahu polisi lalu lintas untuk menanganinya. Aku akan membayar. Polisi lalu lintas mengangguk. Cepat dan langsung untuk memulihkan lalu lintas. Aku menatap serius punggungnya yang menjauh. Dengan mencibir, aku terburu-buru untuk bercerai. Tapi aku tidak menyangka Kekiang akan lebih cemas dariku. Mungkin juga aku tidak yakin kalau aku menabrak mobilnya. Diterima beberapa hari sekali. Dari ponsel Bai Ningbing. Sebuah file video masuk. Meja mahjong persegi. Ruyan Liu berada di sebelah He Qiang. Lambaikan tanganmu dan tunjuk ke negara itu. Dia Qiang meliriknya. Centil kata Adek. Mau main yang mana? Telapak tanganku berkeringat. Ruyan Liu menatapnya ceroboh. Ini punyaku kalah. Beberapa orang di meja tertawa keras. Saat Kekiang menundukkan kepalanya untuk menyentuh kartu. Poni menutupi mata dari waktu ke waktu. Ruyan Liu dengan serius dan secara alami membantunya berjalan dan menghalanginya. Poni penglihatan. Bermain dengan baik. Jari-jariku gemetar dan aku menghisapnya. Melemparkannya ke tempat tidur. Perasaan masam dan sakit menyelimuti. Aku tidak bisa diam. Gas darah mengalir deras. Tangan menggenggam erat ke meja. Untuk menenangkan diriku. Selama objek perselingkuhannya bukan dia Qiang. Saya mungkin masih melakukannya dengan baik untuknya. Tidak lama setelah menerima video. Panggilan telepon Bai Ningbing datang. Kakaknya yang cemas meminta maaf. Permisi. Videonya tidak bisa diambil kembali. Aku benar-benar tidak sengaja. Aku tidak mengirimnya. Tolong jangan beritahu Ruyan Liu. Jawabanku yang hambar aku tahu itu bukan kamu. Dia sangat lega. Jangan pikirkan itu. Apakah kamu tidak tahu perasaan Liu Ruyan padamu? Itulah hiburan dari adegan itu. Aku yakin dia tidak akan selingkuh 100 kali. Jadi kamu ingin menariknya ke dalam air? Dia tidak bisa tidak mengatakan ya. Kamu tepat sasaran. Ini salahku. Dan aku menutup telepon. Aku tidak percaya sepatah kata pun cinta ini. Tapi dia tidak berbohong tentang satu hal. Dia main-main. Aku benar-benar tidak berani mengirim video semacam itu ke ponselku. Hal semacam ini hanya jenis si Qiang yang memiliki asal pendidikan keluarga. Hanya mereka yang naik turun berbakti yang akan melakukannya. Bai Ningbing berkata bahwa aku menciumnya untukmu. Bukankah itu membuktikan bahwa dia juga tertarik pada He Qiang? Namun, itu karena Ruyan Liu tidak berani mencari nafkah kan? Pasti tidak sulit bagi Kekiang untuk mendapatkan ponselnya. Bagaimana kalau aku menelepon Hio? Perjanjian perceraian, kamu membayar 1. Bagaimana bisa, teman sekelas lama? Bukankah ini untuk kamu tenang? Jika kamu tidak memberiku besok, aku akan mencari orang lain untuk dicintai. Oke. Saatnya membuat pertikaian dengan Liu Ruyan. Ke kantor CEO. Saya langsung mengajukan permintaan, Tuan Liu. Saya ingin menanyakan sesuatu. Ruyan Liu menyandarkan sikunya di meja. Jemari menyilang, menatapku dengan sedikit curiga. Kau adalah suamiku. Jika kau punya sesuatu, minta saja. Aku membungkuk. Menarik senyuman tanpa suhu. Aku menginginkan sesuatu. Apa? Kuucapkan kata demi kata Mas Rati. Kunci harapan. Ia tertegun sejenak dan wajahnya berubah. Kami saling berpandangan selama beberapa detik. Saling mengalah. Pada akhirnya, ia tak berdaya membujukku untuk mengatakan Fang Yuan. Itu tak penting. Tak banyak uang. Aku bersikap tak masuk akal di seluruh wajahnya. Kau tak pernah begitu pelit. Aku terlalu malas berdebat dengannya. Bisakah Tuan Liu kembali? Mata Ruyan Liu menatap tegas padaku. Sepertinya sedang mencoba menebak seberapa benar kata-kataku. Aku menatapnya tanpa menunjukkan kelemahan. Dia mengertakkan gigi. Dia menggosok alisnya dengan tangan lagi. Akhirnya, itu kembali ke. Aku akan memberikannya padamu besok. Ini pertama kalinya aku tidak memberi wajah Liu Ruyan seperti ini. Tapi itu tidak masalah. Tujuannya tercapai. Terima kasih untuk senyum ringannya. Berbalik dengan rapi dan pergi.
saat tanganku mencengkeram kenop pintu. Suara Ruyan Liu datang dari belakang. Apakah kamu cemburu? Saya tidak tahu apakah saya bisa menjawab, Anda bisa berpikir begitu. Aku menutup pintu. Suara sesuatu jatuh ke tanah datang dari dalam rumah. Lalu ada pukulan di kantor. Membuat letupan keras. Sekretaris di luar pintu menatapku dengan kaget. Aku tersenyum dan masuk ke lift. Tidak apa-apa. Setelah Anda duduk dan memutuskan, mengapa repot-repot dengan ular itu? Dapatkan Maserati. Berikan kuncinya, saya pergi ke stasiun TV tanpa henti lagi. Dia membuat janji langsung di kafe di lantai bawah Cranwall. Dinding derek sudah lama tertunda. Kurus. Rasanya tidak enak jika hadiahmu diambil kembali, bukan? Tuan Fang Yuan, silakan duduk. Aku mengangkat tangan. Tatapannya. Setelah menyentuh kunci mobil di sebelah cangkir kopiku. Pupil matanya mengerut. Lalu dia duduk dan menertawakanku. Apakah Tuan Fang Yuan kesini untuk pamer padaku? Dia mengutak-atik poninya. Lihat aku tanpa mengakui kekalahan. Jika memang Tuan Liu yang ingin kembali padaku. Tapi seorang wanita di posisinya ingin kembali. Tentu saja, akan ada kompensasi yang lebih mahal untuk hadiah yang diberikan. Aku menatapnya samar-samar. Tentu saja aku tahu kebenaran yang begitu sederhana. Tapi itu tidak masalah. Dan Tuan Fang Yuan melakukan ini. Membuat adikku kehilangan muka. Aku menunggunya selesai. Lalu perlahan mendorong kunci mobil di depannya. Wajahnya tidak penting bagiku. Tuan He, seorang Maserati tidak layak untuk dipamerkan. Aku mengambilnya kembali hanya untuk berpikir aku berhenti. Dia menatapku dengan hati-hati. Aku lahir dalam berbakti. Aku hanya ingin memberikannya padamu dengan tangan. Dia menatap lurus ke arahku seperti apa maksudmu. Aku berkata perlahan, jika kau mau, aku bisa memberikannya. Tapi kamu tidak bisa meraihnya, mengerti? Kakakku yang baik. Dia menjadi putih. Kancing kopi di tangannya tumpah. Dia buru-buru meletakkannya, dan aku menatapnya sambil mencibir. Saat ini, aku seperti landa yang diselimuti rambut goreng. Benar, Kekiang adalah saudara tiriku. Sampai hari ini, kami tidak bertemu selama 20 tahun. Jadi kami berpura-pura tidak saling mengenal. Bahkan, kesan pertamaku ketika mendengar nama Hikiang. Aku tahu itu dia. Adegan kecelakaan mobil. Dia Kiang, tentu saja, mengenaliku untuk pertama kalinya. Targetnya adalah Ruyan Liu. Kenapa kamu tidak bertanya tentang identitasku? Hanya saja belum resmi. Pilihan sederhana tidak saling mengenali. Menurut pemahaman saya tentang ibu tiri dan penghargaan. Maka tujuan tercapai. Dia Kiang dianiaya Baba untuk mengatakan sepatah kata pun, saudara. Maafkan aku benar-benar tidak tahu Ruyan Liu adalah saudara ipar. Bagaimana mungkin aku melakukan apa yang dia inginkan? Perceraian bisa membuat Hikiang mencium bau perut Liu Ruyan. Ini semua ketidakmampuanku. Dia membayangkan Gang Naung. Perlakukan aku seperti kamu memperlakukan ibuku saat itu. Bagaimana mungkin? Berkat ibu dan anak mereka. Aku mendapat pelajaran dari usia muda. Selamanya. Jangan biarkan siapapun membuatmu lengah. Aku akan bercerai. Tapi kamu tidak akan pernah bisa menjadi suami Ruyan Liu. Karena itu salah satu syarat perceraianku. Aku mencibir dan melihat wajah Hikiang seputih salju inci. Terus mengejek tentu saja. Kamu bisa memilih untuk melakukan hubungan bawah tanah. Gao Liuyan ingin uang jajan. Tapi Gangga akan kecewakan? Sejak dulu Gangga selalu berharap besar padamu. Aku pasti berharap kamu lebih baik dari biru. Bagaimana bisa kamu menjadi kekasih semata wayang? Kejutan dia Kiang belum tiba. Aku terhempas ke jurang lagi. Dia menggigit bibirnya dan bertanya pada kakaknya dengan gemetar. Apakah kamu sangat membenciku? Aku juga tidak bersalah saat itu. Aku melihatnya beraksi. Kemudian dia mencoba memainkan kartu emosi ayah. Aku merasa kasihan padamu selama ini. Aku hanya belum bisa menghubungimu. Ibuku dan Bibi Fang. Aku tidak tahu harus berkata apa. Tapi kita berbeda. Kita adalah saudara sedarah. Aku acuh tak acuh. Ucap Kekiang sambil mencibir. Jangan lakukan ini di depanku. Kehilangan sekali dalam hidupku sudah cukup. Wajah Kekiang berubah.
Aku mungkin tidak menyangka aku begitu berminyak dan bebas garam. Dia berhenti berakting. Dengarkan, Liu Ruyan berkata. Pernikahanmu belum bahagia bertahun-tahun ini. Terutama kamu tidak puas. Dia sebenarnya lelah denganmu. Ya, tapi kamu tidak punya kesempatan. Aku mengakhiri wawancara dengan kepala tegak. Ambil tas dan pergi. Keqiang berteriak di belakangku, kakak. Aku tidak akan kalah jika aku bisa membuatmu bercerai. Kurangi menaruh emas di wajahmu. Kamu paling banyak. Itu hanya pemicu perceraianku. Aku menjatuhkan bolaku dan tidak ingin bertengkar. Setelah aku sampai di rumah, aku memulai perang dingin dengan Liu Ruyan. Poin pertama, tentu saja, adalah karena kemarahan. Siapa yang tidak baik untuknya? Aku menemukan anak ibu tiriku. Poin kedua adalah bercerai. Kamu tidak bisa tetap bersikap seolah sedang jatuh cinta, kan? Aku harus memiliki tanda keberangkatan. Perusahaan memintaku untuk berbicara tentang ruang pengaturan pernikahan. Aku hanya menunda proyek. Mengatakan untuk datang kepada mereka dengan ide-ide baru. Pernikahan di luar musim. Siapa yang mencintai siapa yang mau. Aku bermimpi buruk malam itu. Saat itu, namaku Dia Yuan. 3 tahun. Ibu Keqiang, Gang Neung, adalah sekretaris ayahku. Aku ingin terbang di atas dahan. Dia memiliki salinan koin hari itu. Mengisi langsung ke rumahku dengan kemurahan hati. Kata dia hamil anak laki-laki. Tuan Muda Haka tidak bisa ditinggalkan di luar. Ibunya sangat berharga. Sikap sombong. Meskipun ibuku memiliki anak laki-laki sepertiku. Tapi seorang wanita berwajah kuning yang menghabiskan sepanjang tahun di rumah. Mana ada lawan teh hijau tua di tempat kerja? Ayahku mendapatkan salinan kain itu seperti harta karun. Tidak malu. Sebaliknya, biarkan Jiangling berhenti menggerakkan catur janin. Keluarkan ibuku dari sini. Aku pingsan. Akhirnya, nenekku maju untuk memimpin keadilan. Dia tidak seperti ayahku yang bisa main-main. Sementara menenangkan Gang Neung. Bertahanlah pada ibuku Juaner. Ketika seorang pria memiliki uang, mana yang tidak bermain di luar? Mereka adalah pelacur tak tahu malu. Kamu melahirkan Hyuan, tidak ada yang bisa menggoyahkanmu. Dalam semua keadilan. Nenekku. Aku cukup baik pada cucu sulungku dulu. Ibuku sedikit terharu dengan ucapannya. Terutama karena aku belum memiliki pekerjaan selama bertahun-tahun ini. Untuk ayahku, untuk keluarga ini. Perceraian, dia takut tidak akan bisa mendapatkan hak asuh terhadapku. Tapi Jianglin hanya tenang sebentar dan datang membuat masalah lagi. Dan kemudian nenekku meninggal dunia. Dia bahkan lebih nekat. Menyebar ke seluruh tempat bahwa dia mengandung bayi ayahku. Mencekik kelemahan ayahku. Menunggu dia semakin terlibat. Semakin lama, perusahaan dianggap sebagai dirinya sendiri. Mulai mendorong ayahku untuk mengalihkan asetnya. Mengatakan itu demi anak mereka. Berikan pada ibuku dan dia akan menikah. Itu semua milik orang lain. Begitulah cara ayahku dicuci otaknya. Akhirnya mendapat perceraian yang kuat. Ternyata ibuku sedang keluar rumah. Tak bisa membawaku pergi. Karena dia tak punya sumber penghasilan. Tentu saja aku divonis pada keluarga Hi. 5 tahun dari usia 3 sampai 8 tahun. Gang Neung telah menjadi mimpi buruk seumur hidupku. Aku lebih buruk dari seorang pelayan di rumah itu. Belakangan, Jiangling melahirkan Hi Qiang. Tak berbentuk. Ayahku mulai menghabiskan waktu seharian di luar di semak durian lagi. Dan itu membuat hidupku semakin sulit. Gang Neung melampiaskan kemarahannya pada ayahku padaku. Penggerak memukuli dan memarahi. Baik aku sampai mati. Karena kecelakaan keluarga masa kecil ini. Aku pikir aku tidak akan pernah menikah. Sampai aku bertemu Ruyan Liu. Sekarang dia ingin meniru kisah kehidupan sebelumnya. Apakah aku setuju? Tidak akan berakhir dengan tidak seperti ibuku. Liu Ruyan mendengar bahwa pernikahan dibatalkan. Datang padaku dan tanyakan. Aku akan mengeluarkan perjanjian perceraian itu dan bercerai. Ruyan Liu berdiri. Fang Yuan, kamu gila. Aku menatapnya dengan tenang, kamu tahu aku tidak gila. Tahun-tahun ini. Bukankah kamu sudah tahu aku punya ide ini? Dadanya terangkat hebat. Berputar di sekitar rumah dengan menyilangkan pinggul. Mengapa? Karena dia Qiang?
Jangan tidak masuk akal. Aku tahu dia kakak iparku. Aku membanting surat cerai ke wajahnya. Kamu tidak tahu sial. Kamu tidak boleh melakukannya jika kamu tahu. Aku berteriak. Memutar dan gemetar. Liu Ruyan, mengapa aku tidak tahu? Ketika kamu punya uang, kamu sangat memantaskan diri. Apa yang kamu inginkan? Wajah Ruyan Liu ditutupi dengan tepi kertas. Ada noda darah. Dia menatapku setengah bodoh karena terkejut. Aku sepertinya tidak mengharapkan reaksi sebesar itu dariku. Dan kemudian dia datang. Peluk aku erat-erat. Aku hanya ingin kamu berdamai dengan keluarga asalmu. Aku masih bertanya-tanya apakah aku harus melakukan ini padamu. Ketahuilah. Baju zirah kerasku hancur saat ini. Duka dan amarah yang hebat membuat air mataku mengalir. Diam-diam mendobrak bantal bahu jasnya. Kamu sama sekali tidak tahu apa-apa. Ruyan Liu meraih bahuku dengan erat. Suara itu melarang dan menyakitkan, aku tahu. Kau menemui psikiater 5 tahun yang lalu. Aku tahu segalanya, apakah sulit bagiku berada di dekat Liu Ruyan? Apa hakmu? Apakah kau pernah mengalami kesakitanku? Mengapa kau harus menjadi penyelamatku? Aku berharap keluarga itu akan mati. Aku adalah korban dari keluarga itu. Kau juga. Mengapa kau ingin aku berdamai dengan mereka? Apakah mereka berjodoh? Ruyan Liu kehilangan air matanya untukku. Percayalah, aku tak pernah mengkhianatimu. Song Heqiang menyetir karena Bai Ningbing ingin mengejarnya. Kau tahu betapa pezinahnya dia. Apakah dia saudaramu? Dan aku mendorongnya. Apakah dia hanya memperlakukan Heqiang sebagai kakak iparnya? Tak ingin mendalaminya. Tapi hati Heqiang untuk naik ke puncak sudah jelas. Tidak penting lagi. Ruyan Liu, tanda tangani. Kami mengatakannya bersama-sama ketika kami menikah. Jika suatu hari di masa depan, hubungan kami membuat salah satu pihak merasa tidak nyaman. Saling melepaskan. Teriak Fang Yuan tak berdaya. Aku lelah berkata. Aku tahu perusahaan berada pada tahap kritis sekarang. Kami tidak berpisah. Aku hanya ingin saham. Selain itu, suami Tuan Liu tidak mungkin Heqiang. Hanya itu yang kumiliki. Tang Yuan, menurutmu ini adil? Liu Ruyan membuang perjanjian perceraian. Lagi pula, mataku merah karena darah. Meraih leherku dan mendorongnya ke dinding. Apa salahku? Kau harus begitu kejam padaku. Liu Ruyan, aku tak mau menguji sifat manusia. Kau akan berterima kasih padaku nanti. Ia menatapku setengah bodoh. Kepala terkubur jauh di dalam dadaku. Tanya Fang Yuan dengan suara pelan seperti binatang kecil. Apakah harus begitu? Aku menatapnya dengan tenang dan meminta Tuan Liu memenuhinya. Ia memelototiku. Dengan tenang aku menghadapinya. Lalu Ruyan Liu menghempaskanku. Berbalik dan mengusap beberapa usapan dan bertanda tangan. Berhenti menatapku, kau sungguh baik. Hari Fang Yuan menyelesaikan formalitas. Aku pergi ke rumah ibuku untuk makan malam. Sejak usia 8 tahun. Ia punya sarana mencari nafkah. Memenangkanku berkeliling. Kami selalu bergantung satu sama lain. Ia tak menikah lagi untukku. Lihat aku datang ke pintu sendirian. Mengapa dia tidak membawa Ruyan Liu bersamanya? Aku punya firasat bahwa jika aku mengatakan cerai secara langsung, makanan ini mungkin rasanya tidak enak. Dia hanya mengatakan bahwa Liu Ruyan punya hiburan. Ibuku mengangguk. Anak yang menyuruh kami cepat-cepat. Dia memegang tanganku erat-erat. Keras diucapkan. Apakah Ruyan Liu membutuhkan kontrasepsi? Dulu aku bilang ini bukan waktu yang tepat untuk punya anak. Sekarang dia tidak bisa membuat alasan, bukan? Menyaksikan ibuku khawatir tentang untung dan rugi. Dalam teror. Aku kesurupan. Jika aku melanjutkan pernikahanku dengan Ruyan Liu, aku mungkin akan seperti ibuku juga. Ketidakamanan. Panik. Aku hanya ingin mencari anak untuk dijadikan kuburan. Aku menjawab dengan samar, tidak ada yang mengatakan tidak. Tidak ada yang mengiyakan. Biarlah. Pikirkanlah. Menikah selama bertahun-tahun. Saya hanya berbicara dengan Liu Ruyan tentang anak itu sekali. Satu-satunya waktu. Di rumah sewa yang sederhana.
Ia memelukku dengan paksa. Aku berjanji akan menjadi istrimu yang sempurna. Kini aku tak punya waktu untuk punya anak. Kalaupun kau melahirkan, kau tak punya waktu untuk mengurusnya. Aku hanya bisa melemparkannya kepadamu untuk dibawa. Aku tak tega membebanimu. Maka aku memikirkannya. Mengangguk mengerti. Ia masih muda saat itu. Tatap aku dan sentuh hidungku dengan malu. Jika urusanku gagal, setidaknya kau punya pilihan. Aku sangat kesal. Tarik telinganya dan marahi. Ruyan Liu. Siapa bilang jangan pernah pergi, jangan pernah menyerah kegagalan menjadi tua? Bukankah sekarang kau berada di titik terendah? Mengapa aku tak memilih lagi? Dia langsung mengangkatnya. Tolong jangan-jangan. Fang Yuan, aku salah. Lalu cium aku dengan sayang. Bagaimanapun, maksud saya, Anda tahu, apapun. Anda tidak dapat dianiaya. Aku menangis dan tertawa dan memeluknya tanpa keluhan. Aku bukan bajingan. Aku tidak akan dirugikan jika kamu menjadi terkenal di masa depan. Dan dia seperti menganggukkan kepalanya. Seperti yang diharapkan dari pria yang saya pilih. Tapi dia tetap membuat saya merasa dirugikan pada akhirnya. Saya pertama kali mulai berpikir tentang perceraian 5 tahun yang lalu. Nona Chen, seorang mitra yang menganggap Liu Ruyan. Saat itulah perusahaan mereka mulai lepas landas. Mendapatkan pusat perhatian besar. Tidak kurang dari 9 orang miskin dan kaya. Nona Chen adalah orang pertama yang pindah. Dibacakan kekasih kecil. Tidak sabar untuk mencairkan saham. Selamat bersenang-senang. Karena kedua pasangan. Suami Nyonya Chen dan saya, Tuan Su. Hubungannya sangat harmonis. Bertahun-tahun berwirausaha. Pak, saya tidak bekerja untuk perusahaan. Sebagai gantinya, host beberapa hiburan di radio. Acara santai. Masih tertawa dan menggoda saudara Fang Yuan saya. Saya belum pernah melihat Anda begitu besar hati. Apakah perusahaan Anda membutuhkan tenaga kerja? Saya menolak. Istri saya sangat agresif. Saya hanya akan meninggalkannya sendiri. Anda tidak takut pergi ke kota dan perusahaan akan berkembang dengan baik. Ini bagus untuk memiliki Anda seperti asap. Dia menyarankan saya untuk lebih hadir sebelum perusahaan menjadi besar. Di masa depan, saya juga akan duduk kokoh di posisi tuan pria. Saya tidak peduli bahwa dia miskin dan saya tidak menyukainya. Di masa depan, dia akan kaya dan saya tidak akan rendah hati. Aku benar-benar nyaman. Pengalaman sebagai anak sangat membuatku jijik. Pengabdian dan pengorbanan. Bekerja keras dan berakhir tanpa apa-apa. Aku kehilangan kepercayaan pada pernikahan sejak dini. Jika bukan karena Liu Ruyan, kurasa aku tak akan pernah menikah. Selain itu, aku membujukku untuk tidak menekannya atau membicarakannya. Tak butuh dia punya anak. Biarkan dia melambung tinggi. Bukankah itu dukungan terbesar untuknya? Tak butuh palu. Ruyan Liu tak pernah butuh bantuan pria. Wanita yang bisa berhasil. Tuan Su tak berdaya terhadapku. Menggelengkan kepala dan berkata dengan ada seseorang yang telah datang kemari. Saudara Fang Yuan? Kau terlalu muda untuk mengerti. Kau akan tahu nanti. Dan aku tertawa. Aku hanya tahu bahwa dalam pernikahan, tidak ada yang bisa memberimu rasa aman kecuali dirimu sendiri. Aku hanya ingin bercerai di masa depan. Keluh kesahmu sendiri bisa berkurang. Inilah perbuatan Gang Neung dan ibuku. Pelajaran untuk darahku. Bahkan, saat itu aku tidak punya ide untuk bercerai. Sampai Kak Chen mengurus kekasih kecilnya. Membuat keributan. Kak Chen dan Tuan Su. Pasangan tua yang berbagi suka dan duka. Benar atau salah? Kekasih kecil Kak Chen juga sama dengan Jiang Lin. Tidak sudi berbagi harta dengan Kak Chen. Mereka berdua diam-diam mencegah Tuan Su dari. Pertama, Kak Chen menguangkan. Kemudian bisnis gagal. Liu Ruyan dimohon oleh Kak Chen untuk menjadi pelobi saat itu. Dia juga sangat tidak berdaya. Katakan padaku Nona Chen sedang memindahkan harta perkawinan. Reaksi Tuan Su masih terlalu lambat. Faktanya, perselingkuhan Nona Chen telah lama diramalkan. Hanya saja Tuan Su sibuk dengan urusan perusahaan. Menatap wanita itu. 40 hari harimau dijatuhi hukuman. Ruyan Liu dan aku juga pergi. Keluhan Tuan Su yang menyayat hati di pengadilan. Berapa banyak yang dia korbankan untuk istrinya?
Sebut dia serigala bermata putih. Sayang sekali tidak membantu. Kata-kata ini bukan bukti di pengadilan. Tidak memberinya keuntungan. Biarkan dia mencoba. Wanita yang tidak mencintainya. Aku hanya memberinya sedikit permainan di antara jari-jarinya. Setelah persidangan, dia lesu dan datang untuk mengucapkan selamat tinggal padaku. Dia tak punya muka untuk menghadapi saudara kita Fang. Jangan coba membujuknya untuk lolos ketika dia masih mencintaimu. Jangan menunggu rasa bersalah itu hilang, tinggal perhitungan yang tersisa. Dia mengambil rejeki tipis itu. Dia tak pernah muncul di Jiangcheng sejak saat itu. Dan pasangan itu memulai sebuah keluarga dengan anak anjing yang tampan, cantik dan santai. Dan aku cukup tertekan. Dan dia mengalami keterpurukan. Ruyan Liu menyempatkan diri untuk membawaku melakukan perjalanan ke luar negeri. Kami mengobrol panjang di dalam pesawat. Kenyataannya, kami telah mengetahui. Hati Tuan Chen tidak bersama Tuan Su. Kan? Jadi menurutmu Tuan Chen harus melakukan ini? Aku bertanya pada Ruyan Liu, alisnya menggelap karena kelelahan. Fang Yuan, bukan itu maksudku. Ini hanya masalah perasaan, kita tidak bisa menilai. Pengalihan properti Tuan Chen sah. Aku tahu saat itu. Ruyan Liu telah sepenuhnya berubah menjadi cerdik. Pengusaha murni. Fang Yuan, apa yang kamu khawatirkan? Aku takut aku sama dengan Tuan Chen. Dia dengan bercanda mencubit pipiku sebelum turun dari pesawat. Jadi aku bertanya. Ya, aku takut kamu tidak mencintaiku lagi. Jangan beri aku sepeser pun. Dia meringkuk erat di pelukanku, Yasheng berbakti kesalehan. Tidak, suamiku tidak akan berhenti mencintaiku. Tetap tidak akan memberiku sepeser pun. Aku tidak bertanya, aku hanya marah dan berkata tidak apa-apa. Di masa depan, aku akan meninggalkanmu ketika kau paling mencintaiku. Aku akan membawa cinta dan uangmu bersamaku. Ruyan Liu menatapku penuh kasih. Aku akan memberikan semuanya padamu, jadi jangan tidak bahagia lagi, oke? Oke, aku meninggikan suaraku untuk berbakti. Dan saat itulah aku mengetahuinya. Akan ada hari seperti itu di masa depan. Aku ingin menjadi orang yang berbalik lebih dulu. Akhirnya aku melakukannya juga. Tunggu sampai aku selesai mengingat paragraf ini. Aku sudah selesai makan. Aku akan mengaku pada ibuku bahwa aku sudah bercerai. Ibuku bangkit dan membersihkan piring. Dia membenciku dan tidak mendengarkan orang tua itu. Menderita di depanmu. Atau cepat punya bayi? Orang itu orang hebat. Bahkan jika kamu melahirkanku, kamu tidak mendapatkan keuntungan apapun, kan? Ibuku benar-benar pucat. Bibir gemetar. Jemariku gemetar. Lembut kepada ibu. Maafkan aku, dia pasti melihatku untuk setengah hadiah. Aku menyeka air mataku, aku minta maaf untukmu. Bagaimanapun, selama kamu tahu. Aku bisa menghitung lebih baik dari siapapun. Bu, aku sudah bercerai. Jangan khawatirkan itu lagi. Aku mengeluarkan akta ceraiku. Ibuku menatapku dengan serius. Aku ingin menghampiri dan melihat tubuhku dan menggoyangkan jari-jariku. Katakan Fang Yuan padaku. Apakah kamu mencoba memaksaku sampai mati? Perceraian itu luar biasa. Ruyan Liu memanjakanmu, kamu melanggar hukum. Aku sangat merindukan ibuku. Aku akan terlambat ketika dia berhenti memanjakanku. Ibuku memukuli dadanya dan melolong. Aku membuka sebotol anggur sendirian, mengapa kamu menangis? Aku lebih beruntung darimu. Dia membagi sebagian besar perkebunanku. Jadi apakah kamu puas? Aku mengangguk. Aku sangat puas. Dan Yo juga sangat puas denganku. Gugatan cerai semacam ini telah menjadi kasus klasiknya. Aku percaya bahwa ketika laporan keluar besok, harganya akan meroket. Ibuku menatapku dengan penyesalan. Tidak bisakah kamu benar-benar memulai kembali? Aku mengerti. Dia selalu menyukai Ruyan Liu sebagai menantunya. Tapi dia tidak bisa mengerti. Seorang wanita berdiri di atas. Kamu tidak bisa melihat orang-orang di sekitarmu. Bu, kamu tahu? Tidurku nyenyak setelah bercerai. Ibuku tiba-tiba terpikirkan sesuatu. Air mata mengalir di wajahku dan memelukku erat. Ibu tidak berguna saat itu. Kau tidak percaya pernikahan.
Aku tertawa dan menggoda ibuku bahwa itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Hanya saja beberapa hari kaya ini. Aku terlalu banyak menonton. Atau istri kaya yang mencari kekasih kecil. Akhir yang menyedihkan seperti Tuan Su. Atau mereka berdua bermain diam-diam. Tidak saling menyukai. Mimpi Raja Merah tidak memiliki akhir yang lain. Ibuku menangis dan memelukku kesakitan. Ruyan Liu bukan orang seperti itu. Tidak bisakah kamu mempercayainya? Aku menggelengkan kepalaku ibu. Apakah menurutmu Jiang? Apakah orang terkaya di kota tujuan Ruyan Liu? Tidak. Aku lebih optimis tentang bakat dan kemampuan Ruyan Liu dibanding siapapun. Keberanian. Masa depannya begitu mempesona bahkan aku tak sanggup membuka mata. 6 tahun telah berdampak padaku. Tapi aku bersyukur pada ibuku. Hanya karena tragedinya. Aku sudah melindungi diri secara emosional. Jangan pernah memberikan semuanya. Aku tak akan memberi kesempatan pada diriku sendiri untuk menjadi Zhao Kangfu. Menikah selama 10 tahun. Aku tak pernah dianiaya atau menderita dalam diri Liu Ruyan. Sekarang hanya jumlah saham yang sangat besar ini. Bisa membiarkanku menghabiskan seumur hidup dengan nyaman. Tak ada yang lebih aman dari uang. Mulai sekarang, kau tak perlu memakai kulit suami Tuan Liu lagi. Aku mengemasi tas-tasku dengan leluasa dan melakukan perjalanan ke luar negeri. Berjemur di tepi Laut Biru. Sayangnya, ayah bajingan itu benar-benar memanggilku Fang Yuan. Kau sudah bercerai, apa kau mau datang ke perusahaan ayah? Ayah sudah tua, lagi pula perusahaan itu masih milik kakakmu. Aku tertawa sinis, hilau. Apa kau bingung? Bukankah keluarga Hi sudah terpuruk dan keluar? Kalau tidak, seseorang tidak akan mati sia-sia. Aku gembira karena mendapatkan Maserati. Batuk hebat datang dari percakapan telepon. Kemudian Xi Jiangling menerima telepon Fang Yuan. Jangan terlena. Cepat atau lambat anakku akan menjatuhkan Ruyan Liu. Dia akan menikahi Hi Qiang. Gang Neung, kau masih tak tahu malu seperti biasanya. Teriakan Hilau datang. Wanita yang tak layak. Keluar. 2 saudara laki-laki memperebutkan seorang wanita. Apakah kamu tidak tahu malu? Siapapun yang dinikahi ke Qiang tidak akan menikahi Liu Ruyan. Pak Tua, apakah kamu gila? Apakah kamu tahu siapa Ruyan Liu? Jika dia tidak membantu, perusahaan menyebalkanmu telah lama bangkrut. Aku tidak peduli siapa dia. Wanita aneh seperti itu. Tidak layak untuk anakku. Kamu tinggi sekarang. Aku mencibir dan menutup telepon. Anjing yang berniat baik menggigit anjing. Dia Lau telah menantikan anak Xiaosan begitu lama. Akibatnya, saya juga menjadi simpanan. Sekarang saya malah memikirkan anak saya. Aku berbalik dan meninggalkan pengorbanan keluarga ini. Ketika aku tidak bahagia, ibuku meneleponku. Nak Xin He mengirim beberapa dokumen. Sepertinya beberapa informasi pengalihan properti. Apakah dia akan mati? Ibuku menghela napas, mungkin dia sudah tua dan bersalah. Aku sudah gila sepanjang hidupku, kau memberitahunya. Dia tidak bisa mendapatkan penyelesaian perceraianku seumur hidupnya. Itu karena semua orang mencari pasangan asli seperti dia. Ibuku Nieru mengatakan itu benar. Dia memperlakukan Liu Ruyan seperti penjahat. Ambil restu seorang pria sejati. Aku ingin menutup telepon. Ibuku menunggu tepat lagi. Liu Ruyan datang makan di rumah setiap hari. Jika kamu tidak datang untuk hiburan, kamu akan diberitahu. Aku mengeluarkan oh ringan. Lebih sering daripada ketika kamu menikah. Tidak ada skandal di luar. Aku berkata dengan kesal, Bu. Jangan katakan hal-hal ini padaku. Kamu tidak harus menerimanya di masa depan. Setelah itu, aku takut menerima panggilan ini lagi. Matikan saja teleponnya. Setelah pulang ke rumah, kakak baik Wen KAI menyelenggarakan reuni kelas. Tom harus memberinya wajah. Aku tidak punya pilihan selain pergi. Reuni tidak pernah kekurangan gosip. Ketika dia Yo dan aku muncul. Di luar pintu, dia mendengar suara keras Chen Fei. Aku tahu Ruyan Liu dan Fang Yuan akan bercerai. Mana yang tidak menjadi buruh ketika kaya? Apakah Fang Yuan pasti menyesalinya sekarang? Setelah makan selama beberapa tahun, orang miskin tidak jatuh ke dalam kondisi baik. Andai saja aku memilih Suan Wan saat itu. Beberapa teman sekelas mengolok-oloknya Chen Fei.
Anda tidak bisa makan anggur dan mengatakan anggur itu asam, kan? Apakah Anda belum membaca laporan terbaru? Kasus perceraian Liu Ruyan telah menjadi daftar biaya perpisahan kaya nomor 1 di Tiongkok. Itu dia. Sekarang yang terkaya dari kita semua. Dan jangan lupa bahwa Xuanwan belum menikah. Chen Fei tidak yakin. Pasti Ruyan Liu yang melakukan kesalahan padanya. Biarkan Fang Yuan menangkap pegangannya. Saya melihat bahwa saya mengambil banyak biaya istirahat. Bahkan, saya tidak tahu bagaimana menangis diam-diam. Orang itu juga menangis di BMW. Angin tidak bertiup dan hujan tidak turun. Chen Fei, jangan khawatir tentang itu. Saya mendengarkan di luar pintu sebentar. Sangat menarik untuk menerbangkan reuni sekolah untuk sekolah keempat di Hezhou. Hezhou tersenyum dan masuk. Bukankah Chen Fei sendirian? Reuni ulang tahun ke-10 tidaklah mudah. Hanya dengan enggan menjadi setahun-setahun. Jika Anda seorang pengacara, Anda akan mengatakan, kata-kata tidak memiliki pengaruh dan ketenaran saya. Aku benar-benar takut itu tidak akan datang terburu-buru. Aku tidak tahu. Perceraianku ada di liputan. Wen Kai datang dengan tergesa-gesa. Mengapa Anda menampar saya di belakang? Jika Anda tidak masuk, rumah sunyi. Dan orang-orang mulai datang dan menyambut kami. Chen Fei menggigit bibirnya dan berdiri di belakang. Wen Kai adalah pemantau. Juga penyelenggara kali ini. Dia menampar teman-teman sekelasnya yang lama. Kami akan mengkonsumsi malam ini sesuai dengan spesifikasi tertinggi. Siapapun yang memiliki uang paling banyak akan membayar tagihan. Dan dia merangkul bahuku. Harus menatapku dengan tajam. Tepuk tangan harmonis pinggang tidak bergerak. Adegan menjadi hidup dalam sekejap. Aku tersenyum tak berdaya. Aku ingin sekali. Semua orang bebas. Dan Yo dan aku memukul telapak tangan, radius bagus. Jangan biarkan turun. Di tengah jalan menuju tempat duduk. Wen Kai berkata sedikit mabuk. Aku ingin memulai asosiasi alumni. Datang sebanyak yang kamu bisa. Lalu aku memikirkannya. Dan aku menunduk. Senyum tipis. Awalnya, aku dan Ruyan Liu tidak akan bercerai. Memang mungkin untuk memulai asosiasi alumni. Ruyan Liu dan Wan Wansu, adik kedua kami adalah adik junior. Apakah tidak cocok untuk berkumpul? Seorang teman sekelas laki-laki bersulang untukku. Wajah iri dan kagum. Yang terpenting di kelasku adalah Fang Yuan. Ketika keluarga Liu bangkrut, mereka menikah dengan Ruyan Liu. Dia meninggalkannya ketika dia menjadi wanita terkaya. Siapa yang bisa menandingi keberanian ini? Semua orang tertawa dan bertepuk tangan. Itu sangat bagus. Apakah itu benar-benar gratis dan mudah atau ada surat dalam lingkaran? Chen Fei juga mengangkat gelas kepadaku. Aku percaya itu. Jadilah tidak berkomitmen tentang kata-katanya. Wen Kai melihat wajahku suram. Menampar meja dan mengitari lapangan teman sekelas lama. Ini adalah reuni. Ini bukan pertemuan kritik hidup Fang Yuan. Ayo datang. Ceritakan satu persatu bagaimana semua orang telah menghabiskan 10 tahun terakhir. Dia juga bangkit dan berteriak. Anda tidak bisa membiarkan Fang Yuan menonjol sendirian. Kali ini, ritme reuni seluruh kelas sudah di jalurnya. Adegan itu hangat. Aku juga kenyang. Tersipu menjelang akhir. Pelayan mengetuk pintu dan membawa seorang pria di Wincait. Kamu tidak cukup menarik. Jangan panggil aku di Jiang Cheng. Aku harus menjadi tuan rumah. Liu Ruyan masuk dengan angin musim semi di wajahnya. Winkel menatapku. Mata penuh dengan wanita cantik yang polos. Kamu sibuk setiap hari. Aku takut kamu tidak punya waktu. Semua siswa terkikik. Ruyan Liu duduk dengan tenang. Mencela diri sendiri mengatakan tidak mungkin. Tetapi jika Anda tidak punya waktu, Anda harus meluangkan waktu. Kalau tidak, suamiku benar-benar tidak menginginkanku lagi. Dan mereka semua menatapku, dan aku tidak bisa berkata-kata. Mendengar apa yang dia katakan, dia masih ingin terus menggangguku. Tapi surat cerai ditandatangani. Dia tidak bisa tidak mengakuinya, kan? Wen Kai juga melihat rasa maluku. Ubah topik dan tanyakan padaku. Kamu sangat kaya sekarang. Pacar seperti apa yang akan kamu temukan di masa depan? Aku menyentuh daguku dan memikirkannya.
Hal yang paling mungkin adalah menemukan saudara perempuan kerajaan yang seksi. Wajah Ruyan Liu tiba-tiba menjadi hitam. Di malam hari, saya berada di ruang konsultasi pembersihan Xuan Wan. Dia juga menanyakan pertanyaan yang sama. Masa depanmu masih panjang. Pernahkah kau bayangkan apa yang akan menjadi pasangan masa depan Anda? Jadi aku memiringkan kepalaku. Mungkin untuk Liu Ruyan muda. Xuan Wan menyentuh hidungnya. Tersenyumlah dengan pahit, kamu benar-benar tahu cara memukulku. Aku bertepuk tangan. Terus terang. Ini adalah kebenaran saya. Kau tahu. Aku bisa jatuh cinta dengan Liu Ruyan dalam hidup ini. Aku telah menggunakan seluruh keberanianku. Sudah menjadi psikiater saya selama 5 tahun. Xuan Wan tahu ini lebih baik dari siapapun. Meskipun dokter dan pasien tidak dapat bersama dalam penyakit mental. Tapi aku akan membasmi semua idenya. Ia menarik napas panjang dan bangkit untuk pergi. Aku akan membawamu kembali. Berjalan ke tempat parkir lantai 1. Aku akan menebus larut malam. Anda harus melanjutkan. Aku bukan seseorang yang mampu dia tunggu. Aku menolak pengakuannya 10 tahun yang lalu. Saya mengatakan kepadanya bahwa Xuan Wan menurunkan tangannya. Melihat jauh ke dalam malam. Aku juga menatapnya. Sampai seberkas lampu depan diam-diam menghantam kami. Bang! Ruyan Liu menutup pintu dan melangkah ke arah kami. Fang Yuan menemukan cinta baru begitu cepat. Suaranya buram di malam hari. Ruyan Liu mengertakkan giginya dan menarikku ke belakangnya. Lalu dia menampar wajah Xuan Wan. Xuan Wan mendengus. Aku tersedak tubuhku. Saya bergegas maju untuk menarik Liu Ruyan. Apa yang kamu lakukan? Bagaimana Anda memukul orang? Aku sangat menyesali tindakanku barusan. Saya benar-benar tidak menyangka Ruyan Liu akan melakukannya. Dada Ruyan Liu naik turun. Tarik aku dan tatap dingin Xuan Wan, dia harus dipukuli. Aku mengepalkan tinjuku dengan marah. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Tapi mendengarkan Liu Ruyan membujuk Xuan Wan untuk mempermainkanku untuk bersenang-senang? Xuan Wan menutupi wajahnya dan mendengus. Bahu berkedut. Teman sekamar saya bermain dengan bahan-bahan Anda. Apakah saya memperingatkan Anda juga? Jangan gunakan trik ini dengan mudah. Tidak semua orang bisa bertahan. Aku perlahan menjadi tenang. Mata mengembara di antara dua wanita yang berhadapan. Kapan Liu Ruyan dan Xuan Wan menghubungi? Apa yang dimainkan Xuan Wan dengan Liu Ruyan? Ruyan Liu menyeretku ke tepi sungai. Dia membalik rambutnya yang berantakan angin. Dia menatapku lembut. Dengan lembut. Xuan Wan memberitahu saya bahwa Anda memiliki gangguan psikologis yang serius. Dia bilang selama kamu berdamai dengan keluarga aslimu, akan percaya padaku sepenuhnya. Percaya pada pernikahan kita. Kebetulan program Hikiang ingin mengundangku. Saya hanya ingin mengatakan mencoba menyentuh. Kebetulan para prajurit kerah putih ingin mengejarnya. Aku juga khawatir dia hanya bermain dengan saudaramu. Itu sebabnya aku berpura-pura berselingkuh dengannya. Tapi sekarang aku tahu bahwa Xuan Wan berbohong padaku. Anda tidak mungkin memaafkan mereka. Saya hanya mendorong Anda lebih jauh dengan melakukan ini. Jadi ini adalah kayu solid dari semuanya. Ruyan Liu sudah lama tahu tentang saya. Masalah yang ada dalam pernikahan kita. Keadaan tidak penting. Aku hanya ingin hidup dengan baik bersamamu. Apakah kamu mengerti? Melihat Liu Ruyan, dia menyesal dan menyesal. Saya ingin tertawa. Xuan Wan memiliki mulut yang bagus. Itulah yang bisa dia katakan. Ini bukan. Ruyan Liu yang cerdik juga berhasil dicuci otak olehnya. Tapi bagaimana jika Anda tahu yang sebenarnya? Saya masih tidak menyesali perceraian. Saya dengan dingin mengatakan Liu Ruyan. Terima kasih sudah memberitahuku ini. Tersedia di masa depan. Kami tidak akan menjadi sesama pelancong. Wajah Liu Ruyan penuh dengan keterkejutan. Bahkan jengkel. Dia meraih lenganku dengan keras. Apakah penjelasan saya kurang jelas? Saya menelepon Hikiang untuk menghadapi. Suaranya tercekat sejenak. Apakah Anda masih berpikir saya terlalu kaya? Saya akan mengajukan kebangkrutan. Berhenti membuat masalah. Saya minum dan saya tidak mampu membeli Liu Ruyan. Bukannya saya tidak percaya.
Saya tidak percaya pada sifat manusia. Apakah Anda mengerti? Jalan masa depan Liu Ruyan untuk menabung dengan uang. Ada banyak pelajaran berdarah dan contoh di depan. Perjudian pasangan asli Raja dan Li Ka-shing yang memiliki kematian yang baik. Bahkan anak-anak saya sendiri akhirnya sengsara. Sebaliknya, kamar kedua yang datang dari belakang. Pemandangan 3 kamar tidur dan 4 kamar tidur. Tapi saya tidak perlu berdebat dengan Ruyan Liu tentang hal ini. Menurutnya, hal-hal itu semua tidak perlu. Tapi aku juga berpegang teguh pada semboyan mempertahankan diri. Dan aku menarik napas dalam-dalam. Katakan pada Ruyan Liu bahwa aku benar-benar bahagia sekarang. Tolong lepaskan aku. Ruyan Liu menatapku tak percaya. Tubuh gemetar. Membuatmu sangat menderita bisa kembali bersamaku. Aku menatapnya dengan tenang. Aku belum bahagia 1 hari pun dalam 5 tahun terakhir. Ruyan Liu tidak bisa berkata-kata. Pada akhirnya kami putus. Bukannya aku tidak melihat kekecewaan di wajah Ruyan Liu. Dia pasti berpikir akan baik-baik saja jika dia menjelaskannya dengan jelas. Tapi aku tidak ingin menggelengkan diriku dengan pernikahan lagi. Kupikir aku sudah menjelaskannya. Tapi aku mengabaikan. Liu Ruyan tidak pernah menjadi seseorang yang menyerah begitu saja. Lihat aku, tidak ada kemajuan di sini. Dia mulai menyerang ibuku. Ibuku biasa datang ke apartemenku untuk memasak untukku. Menjadi pelobi Ruyan Liu. Ini karena takut aku akan menemukan adik kekaisaran yang seksi di waktu luangku. Akhirnya aku tidak bisa menahannya. Minta ibu untuk sakit kepala. Apakah kamu terlalu aktif belakangan ini? Matanya melebar. Aku malu untuk mengatakan Liu Ruyan setelah menekan sepanjang hidupku. Apakah kamu pikir aku menjadi lebih muda baru-baru ini? Ruyan Liu memberiku kartu kecantikan dan kartu kebugaran. Dia juga mendaftarkanku untuk banyak kelas minat. Itu benar-benar menarik. Jadi itu perspektif yang lebih luas. Hati juga lebar. Dulu aku lebih mengkhawatirkan untung dan rugi daripada aku. Saya berbicara tentang memiliki bayi setiap hari untuk memperkuat pernikahan saya. Begitu positif sekarang. Metode Ruyan Liu memang luar biasa. Saya bangun dan keluar menemui Hezhou untuk makan malam. Bersembunyilah sebentar. Dengarkan tangisan saya. Hezhou tepat sasaran dan berkata, Tuan Liu. Ini untuk membuat ibumu mendorongmu untuk menjadi lebih positif. Niat baik. Fang Yuan, kamu benar-benar tidak menyukainya. Gosip berkilau di matanya. Aku menggelengkan kepalaku tanpa ragu. Terus terang tidak sama sekali. Hanya sangat tertekan. Tidak peduli bagaimana pernikahan berakhir. Tampaknya tidak sempurna. Jika tidak, keduanya akan merobek wajah mereka dan mati. Atau seperti aku dan Ruyan Liu. Hentikan kehilangan waktu dalam cinta. Tapi selalu ada satu pihak yang tidak akan berdamai. Jadi aku memikirkannya. Aku menelepon Ruyan Liu. Mencoba meyakinkannya dengan pemikirannya Liu Ruyan. Jika kita menikah lagi. Berinvestasi dalam proyek besar. Aku ingin memberitahumu. Ancaman dan penilaian risikomu tidak sesuai denganku. Aku tidak ingin berpetualang. Ruyan Liu mungkin tidak menyangka aku akan mengatakan ini. Hening sejenak di saat ini. Apakah kamu harus mendefinisikan hubungan kita seperti itu? Kamu tidak bisa mempercayaiku sekali. Liu Ruyan, aku tidak optimis dengan proyek ini. Bukan berarti dia tidak akan berhasil. Tapi aku bersedia membayar keputusanku sekarang. Aku berkata dengan tenang. Aku dan Ruyan Liu tidak akan pernah kembali ke masa lalu. Setelah aku benar-benar mengambil langkah perceraian. Dan aku tahu ini lebih baik dari siapapun. Ruyan Liu mendingin. Saya merasa Anda mencoba meyakinkan saya untuk melepaskan. Betapa khawatirnya dengan ritme. Saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan tentang itu. Akhirnya tutup telepon. Ini perceraian saya. Anda telah menunjukkan kepada saya toleransi dan rasa hormat terbesar. Sekarang saya tidak akan menghentikan Anda melakukan apapun. Tapi Liu Ruyan, saya harap Anda melepaskannya lebih cepat. Ibuku sudah di depan pintu sedih dan tak berdaya. Fang Yuan, kamu begitu rasional dan tak berperasaan. Apakah itu tidak memberinya harapan sama sekali? Aku berkata ringan. Mungkin seharusnya aku tidak menikah sejak awal. Aku tidak mengerti sebelumnya. Bahkan, aku tidak bisa menanggung beban pernikahan sama sekali. Liu Ruyan muncul di acara Hikiang lagi.
Berbeda dari terakhir kali dengan pakaian elit. Dia kehilangan banyak berat badan. Dalam gaun langsing yang seksi. Wen Kai memanggilku dan menggodaku Fang Yuan. Ruyan Liu dalam kondisi yang baik. Dulu aku selalu memakai jas. Dia tidak terlalu takut kamu akan jatuh cinta dengan adik kekaisaran yang seksi, kan? Saya tidak tahu apakah. Liu Ruyan mengejar mantan suaminya. Ini bukan lagi berita di Jiangcheng. Sekarang terserah kita yang kalah duluan. Bahkan, akurat untuk mengatakan bahwa Ruyan Liu terbang di pundakku. Wawancara Keqiang tidak sesantai terakhir kali. Ini sedikit kaku. Gaun terbaru Tuan Liu sangat feminin. Ruyan Liu berkata dengan dingin dan mengejek. Tidak, pakai saja untuk dilihat seseorang. Aku sebenarnya dalam kondisi yang baik. Keqiang tersenyum paksa terlihat dengan mata telanjang. Pertanyaan tentatif. Lalu selamat kepada Tuan Liu karena telah memiliki hubungan baru. Pinjam kata-kata keberuntungan untukmu. Ruyan Liu berkata dengan samar. Sikap acuh tak acuh ini. Beberapa kali membuat Hikiang hampir gagal memenangkan permainan. Ibuku memakai kacamata baca dan melihat dengan seksama. Mo Liu bertanya padaku. Ruyan Liu. Aku tidak bermaksud sengaja berada di acara itu untuk membantumu melampiaskan amarahmu, kan? Aku memutar mataku ibu. Kamu tidak ingin perawatan. Tidurlah cantikmu sekarang. Tarik dan regangkan. Peregangan UPS. Tua-tua. Aku tidak mengerti set anak mudamu. Sebelum memasuki pintu, aku naik dan menatap ibuku dengan serius terima kasih. Aku benar-benar bahagia melihatmu seperti ini sekarang. Kukatakan dari lubuk hati. Ibu menepuk pundakku. Ibu juga harus hidup untuk dirinya sendiri. Biar kamu ketemu om-om di lain hari. Aku langsung senang terkejut. Ibuku sedikit pemalu. Aku sudah mengenalnya cukup lama. Ketemu di game. Aku sudah takut memberitahumu. Kenapa aku mau? Aku sungguh bahagia untuknya. Sebelum tidur, dia masih tak bisa menahan Fang Yuan. Ibu sudah memulai kembali. Tak takut. Bisakah kamu memberi Ruyan Liu kesempatan di masa depan? Dan aku menarik napas dalam-dalam. Tanpa daya berkata ibu. Kau sungguh tak perlu merasa bersalah. Jika apa yang terjadi ketika aku masih kecil sungguh-sungguh mempengaruhiku. Aku bisa meyakinkanmu. Kini telah menjadi dampak positif. Ini bukan tekanan negatifku lagi, percayalah. Aku benar-benar bisa hidup dengan baik sendiri. Aku benar-benar bahagia sekarang. Sangat bahagia sehingga aku sama sekali tidak menginginkan pilihan kedua. Jiangcheng wanita terkaya Liu Ruyan bercerai. Titik panas biaya istirahat setinggi langit belum berlalu. Dia membuat pengakuan profil tinggi tentang mantan suaminya yang baru. Baunya keras dan keras. Bahkan Wen. Mereka mengolok-olok kami di acara bincang-bincang mereka. Ya Tuhan. Apakah hanya ada satu orang di kota Zhejiang, Fang Yuan? Ini lucu. Aku keluar dari panggung setelah pertunjukan hari itu. Dia Cheng menungguku di tempat parkir. Aku menurunkan jendela. Dia menyerahkan sebuah dokumen dengan hormat, Tuan Fang. Ini adalah direktori pemasok baru perusahaan. Konferensi penawaran. Tuan Liu berharap bahwa Anda akan datang untuk menjadi tuan rumah. Saya mengambilnya dan membaliknya. Tidak mengherankan. Saya melihat 4 kata Galaxy Jewelry dalam daftar. Ayah saya Hikiang. Dan perusahaan makanan kecil yang telah berbisnis selama beberapa dekade. Pernah membuatnya terkenal. Istri terlantar, anak terlantar. Hehe. Suatu hari, Anda akan datang ke tangan saya untuk mengemis makanan. Saya harus mengatakan bahwa saya memiliki 5 rasa campuran di hati saya. Sintesis ditambahkan Tuan Fang Yuan. Tolong jangan khawatir. Konferensi ini dibantu oleh hak manajer batubara untuk pengadaan global. Aku mengangguk dan menerima kebaikan Ruyan Liu. Selama dia tidak menyebutkan pernikahan kembali. Aku juga melakukan apa yang aku katakan. Jangan pernah menghentikannya melakukan apapun. Selain itu, saya sangat ingin bertemu dengan keluarga Hi untuk sementara. Saya melemparkan map ke baju besi. Lihat ke arah Hi Cheng. Sekretaris dia telah bersinar baru-baru ini. Tapi hal-hal baik datang. Dia Cheng sedikit malu-malu melihat saya. Dan kemudian saya malu. Menarik undangan dari tasnya. Saya akan menikah bulan depan.
Terima kasih, Pak Fang. Saya pasti melihatnya untuk setengah hadiah. Sintesis mengarah ke keringat di bawah tatapan saya. Tanpa melihat ke atas. Pak Fang tidak berpikir sebelumnya. Mohon maafkan saya. Dia berbisik. Aku mendengus. Aku tidak tahu apakah. Aku bukan orang suci. Sintesis di masa lalu benar-benar membuatku tidak bahagia. Aku tidak perlu salah sendiri. Hanya. Apakah undangan ini tujuan sebenarnya dari sintesis? Undang saya ke pertemuan perusahaan. Siapa yang butuh sekretaris presiden? Pahit di parkiran, bagaimana denganku? Ruyan Liu tampaknya tiba-tiba menjadi cerdik. Ambil apa saja yang membuatku tak bahagia di masa lalu. Beri aku penjelasan. Aku tak takut untuk pindah. Tapi begitulah kira-kira. Sebagai dua pemegang saham utama perusahaan, kita bisa menjembatani kesenjangan. Itu sifat perusahaan. Aku duduk kokoh di kursi konferensi direktori pemasok. Sekalipun bukan karena Liu Ruyan. Aku pemilik separuh perusahaan. Lakukan dengan membenarkan. Ketiga anggota keluarga Hi hadir. Seperti kata Gang Neung di telepon hari itu. Tak ada asap. Video sungai baru telah lama bangkrut. Rapat selesai. Keluarga dia mengundangku makan malam. Aku hanya duduk. Ruyan Liu duduk di sebelahku dengan tumitnya. Tanya Fang Yuan dengan suara pelan. Apakah rapat berjalan lancar? Aku terlalu sibuk hari ini untuk mengurusnya. Sama sekali tidak menggubris ketiga keluarga Hi. Aku berdiri dan ingin menyapa. Tatapan malu itu. Aku menahan tawa. Oke, selamat bersenang-senang. Cranwell mengepalkan tangan dan menurunkan cangkangnya. Duduk dengan tidak nyaman. Wajah marah Jiangling Hecheng bengkok. Tuan Liu. Kalian semua sudah bercerai dan hubungan kalian masih begitu baik? Gang Neung tidak bisa menahan napas. Memasang nada seorang tetua. Aku terlalu malas untuk membalasnya. Ruyan Liu meliriknya dengan prihatin. Kami bermain pergi. Aku mencibir bahwa kami adalah pasangan pertama. Layak untuk pergi. Tidak seperti beberapa orang. Bahkan jika mereka sudah menikah, mereka tetaplah pasangan. Semoga anak itu lahir untukku. Mereka tahu cara naik turun. Jiangling terdistorsi oleh fitur wajah kami yang marah. Bibir gemetar. Dia berdiri kesakitan dan mengarahkan Ruyan Liu pada kami. Fang Yuan, wajah Liu Ruyan Anda menjadi dingin. Kekiang, berdiri dengan cepat. Ambil segelas anggur kakak ipar. Terima kasih atas dukungan Anda kepada perusahaan saya tahun ini. Kami akan merilis lebih banyak produk baru di masa depan. Ruyan Liu berkata dengan santai dengan dagu disangga. Pemilihan Liu mengikuti prinsip keadilan dan keadilan. Tuan Hi sangat yakin dengan produknya. Ini sangat baik dan makanan diambang kebangkrutan. Tidak ada bintang baru. Kalau tidak, dia Kiang tidak akan melakukannya tanpa tuan muda kaya. Datang jauh-jauh ke Jiangcheng. Untuk menjadi tuan rumah stasiun lokal. Kekiang menatap kakakku tak berdaya dengan wajah putih. Perusahaan juga memiliki bagianmu. Layanan pelanggan akan segera tiba. Fang Yuan, saudaramu benar. Kapan kamu bebas? Datang ke perusahaan untuk menangani prosedur transfer. Aku tersenyum tipis. Tuan dia tidak perlu menghitung. Sebaiknya serahkan pada anakmu. Dia Kiang He batuk hebat karena dia marah padaku. Jiangling memelototi Yuan Ton. Menjerit dan memarahi Fang Yuan. Orang tua. Aku bilang perusahaan memberimu setengah, tapi aku tidak mengatakan apa-apa. Kamu masih mendapatkannya. Apa yang telah kamu lakukan untuk perusahaan? Aku berkata dengan dingin. Jadi kamu meminta Hi Qiang untuk berhubungan dengan Liu Ruyan. Perusahaan keamanan Yibao. Kedua, omong-omong duduk di atas suami Tuan Liu. Dua burung dengan satu batu. Kekiang sangat ingin berdebat. Kakak Xie, kamu salah paham. Untuk apa kamu minta maaf? Dia jelas sengaja membiarkan Ruyan Liu menjebakmu. Aku akan membuangmu ke samping saat kamu mengambil umpan. Gang Neung benar-benar main-main selama puluhan tahun. Jengkel. Rasional atau tidak, buatlah 3 poin dulu. Sungguh gesper yang bagus di topi ini. Jika orang luar yang tidak curiga. Saya benar-benar merasa bahwa Liu Ruyan mulai kacau dan akhirnya ditinggalkan.
Kami bekerja sama untuk menjebak Hikiang, seorang anak kecil. Saya belum berbicara. Liu Ruyan memimpin dalam menepuk meja dan secara tidak sengaja menjadi penting. Ruyan Liu membuang ponselnya. Tidak lagi menyimpan muka untuk Hikiang, Anda terjerat oleh Guning. Takut menyinggung perasaannya. Bermain mahjong hari itu. Anda meminta saya untuk bekerja sama. Pasang sandiwara di depan milisi putih. Tuan Hi, apakah kenangan ini sudah dimakan anjing? Aku menatap Hikiang sambil berpikir. Ini tidak mudah. Langkah demi langkah. Perhitungan langkah demi langkah. Bahkan, saya belum bertanya sampai hari ini. Pacar video mahjong itu. Ternyata dia juga minum kuat dan mengarahkan diri sendiri dan bertindak. Aku mencibir beberapa kali karena takut menyinggung Bai Ningbing. Itu palsu. Ambil ini untuk berselingkuh dengan Liu Ruyan. Mari kita bercerai adalah Hikiang yang asli. Wajah Hikiang memerah karena marah. Karena bingung. Tapi dia masih menyimpan jejak pemborosan dan menatap Liu Ruyan. Anda dapat melihat betapa tidak inginnya Anda untuk gagal. Ruyan Liu berjalan ke arahku. Aku tersesat. Jadi yang harus dia lakukan hanyalah mengatakan. Itu kakakmu Bai Ningbing yang punya 800 nyali. Aku tak berani berbuat macam-macam padanya. Gangga tak bisa berkata-kata. Wajah tua telah terinjak-injak berkeping-keping. Sungai Kekiang bahkan lebih memalukan. Wajah membengkak menjadi warna hati babi. Tunjuk ibu dan anak Jianglin dan maki kamu jalang. Jika kamu sendiri tak bisa naik ke meja, lupakan saja. Dia juga mengajari anaknya buruk. Kekiang hanya ingin membantah. Aku memutar bola mataku sebelum sempat berkata apa-apa. Langsung mundur. Jianglin dan keduanya dengan cepat maju untuk membantu. Keadaan kacau balau. Mohon dipanggil 120. Keluar dengan Liu Ruyan. Tidak mengemudi. Hanya nongkrong di jalan. Hilang untuk waktu yang lama. Pikiranku mati. Yu Pingfu lalu bertanya pada Ruyan Liu. Mengapa Anda tidak ingin saya berdamai dengan keluarga asli saya? Ruyan Liu tak berdaya menatapku dan tak bisa menerobos. Aku bisa melihatnya dengan jelas. Tak ada yang baik dalam keluarga ini. Mereka tak pantas berada di sekitar. Maaf. Masih belum ada niat untuk menikah lagi dengan Liu Ruyan. Kujalani hidupku dengan bebas. Liu Ruyan juga menjadi semakin nyaman. Seseorang menertawakan Liu Ruyan. Kau sudah lama tak berkultivasi denganku. Waspadalah bekerja untukku seumur hidupmu. Dia kembali ke Gan Ziruoi.